Shalom saudara, selamat siang. Bersyukur senang kembali kami bisa menjumpai saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada siang hari ini. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita suatu semangat yang baru, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari sama-sama saudara kita mau menaikkan pujian ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin saudara, hidup menjadi berarti sebab Tuhan Yesus sudah hidup. Dia bangkit kembali untuk menyelamatkan kita semuanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan bagi kami, untuk memberikan kami pengharapan yang baru. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang membangkitkan iman kami, firman-Mu itu yang menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan dan kami juga mau belajar melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada. Kita mengucap syukur, mari kita mau beristirahat sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan kalau hari Minggu kemarin kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari saudara kita mau membuka Alkitab kita mau baca sama-sama di dalam Markus pasalnya yang ke-16, mulai dari ayat yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus.
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka, pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ketika 3 perempuan ini pergi untuk membawa rempah-rempah ke dalam kubur Yesus, saudaraku, dia berkata, "Siapakah yang akan bisa menggulingkan batu yang sangat besar itu?" Mereka terus berlari, mereka berharap mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang mereka dapati, saudara? Ketika mereka mendapati, mereka melihat bahwa kubur itu, batu yang besar itu sudah terguling, saudaraku. Yesus hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian saudaraku, mereka merasa heran, mereka merasa takut. Di manakah Yesus yang sudah dibaringkan itu? Tetapi di situ dikatakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Yesus telah bangkit untuk memberikan harapan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita ini, ketika kita begitu banyak menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, kita melihat begitu besarnya masalah, sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tapi siang hari ini kita mau belajar, saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan yang pasti. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan di dalam hidup kita. Dia tidak mati begitu saja, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Sia-sialah pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi siang hari ini berita sukacita, yaitu berita firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu tidak sia-sia pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 dikatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan dari orang-orang yang telah meninggal." Puji nama Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memiliki satu pengharapan yang pasti kembali. Ketika waktu itu Ibu Maria dan Maria Magdalena juga Salome dan juga murid-murid Tuhan Yesus begitu terpuruk, begitu sedih
atas kematian Tuhan Yesus. Begitu menderita, begitu mengalami suatu beban yang begitu berat. Mereka seolah-olah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah harapan mereka akan masa depan itu sirna dan suram. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka imannya disemangatkan kembali. Iman mereka dibangkitkan kembali. Ketika mereka pergi ke kubur Yesus, mereka mendapati kubur kosong. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dan mereka begitu bersuka cita. Mereka kembali dari kubur itu. Mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Mungkin selama ini kita terpuruk dengan segala masalah, dengan segala penderitaan. Kita terpuruk dengan segala beban-beban yang menindih kita begitu berat. Kita mungkin berpikir, siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan memberikan saya kesembuhan? Siapa yang akan memberikan saya penghiburan? Siapa yang akan memberikan saya sukacita? Berita sukacita siang hari ini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan saya dan saudara suatu harapan yang baru. Amin saudara, satu pengharapan yang pasti. Ada harapan yang luar biasa. Yang sakit ketika tidak ada harapan, kuasa kebangkitan Yesus, Dialah yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Amin. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu sukacita yang terpuruk dengan keadaan yang sangat sulit. Siang hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu semangat yang baru di dalam hidup kita. Iman kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan Tuhan itu membangkitkan iman kita. Amin saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang sangat menakjubkan saudara. Dia memberi kemenangan demi kemenangan, dan Dia yang akan menuntun langkah hidup kita hari demi hari menuju hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saat ini kita berpikir masa depan saya seakan-akan suram. Bagaimana masa depan saya nanti? Saya tidak punya suatu pegangan yang pasti. Siang hari ini kita memiliki firman Tuhan. Siang hari ini kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberi kemenangan, yang memberikan sukacita, yang memberikan mujizat saudaraku, luar biasa. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, iman kita mau dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Jangan goyah lagi saudara iman kita, tapi mari saudaraku, lewat firman Tuhan yang singkat siang hari ini, iman kita mau dibangkitkan kembali. Iman kita mau teguh, iman kita mau kuat. Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Sebab apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan saudara. Apapun yang saudara hadapi, saudara tidak menghadapi sendiri, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata, jangan takut, Dia sudah bangkit, Dia hidup untuk selama-lamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup saya dan saudara menjadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Puji Tuhan.
Bangkitkan iman saudara kembali siang hari ini, sebab Yesus hidup, memberi kemenangan, memberi kehidupan, memberi pengharapan, dan kita tidak sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan, sebab Yesus sudah bangkit. Haleluya. Dan Dia hidup untuk selama-lamanya, menjadi penolong bagi kita, menjadi penyelamat hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan, dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sungguh kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu siang hari ini. Kami merasakan Bapa betapa kuasa-Mu, betapa kasih-Mu itu sudah mengalir di dalam kehidupan kami. Lewat kebangkitan-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan. Lewat kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami tidak terpuruk lagi, kami tidak sedih lagi Tuhan. Kami tidak akan terjerumus lagi Tuhan, karena Engkau menopang kehidupan kami. Kebangkitan-Mu Tuhan, itu yang meneguhkan iman kami. Kebangkitan-Mu ya Tuhan, memberi satu pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa kebangkitan-Mu yang berikan pengharapan yang luar biasa. Kami tidak putus asa lagi Tuhan. Kami tidak mau kecewa lagi Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka satu persatu, dan Tuhan sendiri yang akan mengulurkan tangannya atas mereka. Kuasa kebangkitan-Mu mereka juga boleh mengalami Tuhan, seperti kami juga mengalami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu tetap kami rasakan dalam hidup kami sampai selama-lamanya, sebab Yesus hidup untuk memberikan hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Iman kita kembali semangat. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu kita alami setiap hari. Amin saudara. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.